Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sudah memasuki babul istiqamah. Jadi masalah istiqamah. Istiqamah ini berasal dari kalimat qama yaqum, al-istiqamah. Itu ditambah alif, sin dan ta. Qama itu berdiri. Kadang-kadang kita tidak sanggup berdiri dan kita meminta kepada seseorang supaya meletakkan sesuatu di samping kita supaya tegak berdirinya. Ini istiqamah begitu juga. Kita kadang-kadang susah untuk istiqamah dalam hal tertentu. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Makanya istiqamah itu setiap di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam bahasa Arab, kalau ada alif, sin sama ta, al-istiqamah berasal dari kalimat qama, minta untuk tetap pendirian. Ya. Makanya pendirian istiqamah itu bukan datang dari kita sendiri, tidak. Kita minta kepada Allah supaya diberikan istiqamah. Ini sebelum kita masuk ke dalam hadisnya. Hadisnya ada dua, tetapi ada pengantar dari Syekh Al-A'raj sebagai pentasheh. Sebagai pentasheh hadis ini, beliau mendatangkan beberapa ayat suci Al-Quran di sini. Kita ambil dua saja. Fungsi istiqamah itu, yang pertama di dunia, yang kedua di akhirat. Berarti istiqamah itu bukan di dunia saja dan bukan di akhirat saja, tapi efeknya itu fungsinya dunia akhirat. Maksud istiqamah di sini, kita ketika habis salat duduk sebentar, Pak, astagfirullah, astagfirullah, sampai hari kiamat dah berzikir lagi anak ni. Jadi bukan gara-gara kondisi ini. Nyo gara-gara kondisi omanya tidak menguntungkan lagi yo. Hana terpilih, hana jekah, hana ja'li. Hana ja'li semayang. Oma hana li gejo rezeki li Allah kakak hana berzikir li. Hana gejo rezeki li Allah kakak hana salat duha li. Ndak diberikan rezeki oleh Allah, udahlah enggak usah salat tahajud lagi. Pada ada yang pekah hana sembahyang tahajud. Alah kok hana sembahyang tahajud tetap lagi nyanyi. Lebih-lebih elok hek sembahyang tahajud, hana tidak berkembang. Dia hana sembahyang tahajud lagi nya. Berarti makna istiqamah itu tetap pendirian. Makanya Syekh Al-A'raj sebagai pentasheh beliau mengambil ayat suci Al-Quran. Fungsi istiqamah itu dua, di dunia dan di akhirat. Kenapa di dunia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya kata Allah, penduduk Mekah itu istiqamah. Ya. Kenapa penduduk Mekah istiqamah? Rupanya penduduk Mekah pernah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan selama 7 tahun. 7 tahun ada berhujan. Pubalai, Pak. Katanya hana terhujan di bulan mendak tutah ni. Ini 7 tahun tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, wa alla wistaqamu. Kalau kalian itu istiqamah ala tariqati. Tariqah itu artinya cara, metode. Kalian itu beristiqamah terhadap metode, arti metode yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqamah sebelum berangkat ambil wudu, ya nampak. Ho mentang kan sembahyang mentang. Kita istiqamah salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Kita istiqamah untuk bersedekah. Kita istiqamah untuk bangun malam.
Kita istiqamah untuk puasa sunnah, itu istiqamah namanya. Kalau seandainya wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, akan saya turunkan hujan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh tidur, kamu hana perlu ujian, kamu perlu rezeki perlu, hana perlu ujian. Kamu perlu jabatan, kamu perlu nyawa perlu je. Dijawab oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau. Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi, al-ma'u aslu rizqi. Air itu sumbernya rezeki. Menyoga puputuh mandu butuh memang. Tanaman hanale, binatang hanale mandu. Ya, hanale mandu. Jadi makanya istiqamahlah kalian, kata Allah. Maka di dunia ini akan aku turunkan hujan. Ya, gepeter hujan, gepeter rahmat, gepeter rezeki. Makanya di dalam ayat lain Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Saya jadikan dari air itu semua bisa hidup. Orang punya sakit diimpus lah pakai i lah. Orang kahek JB lah. Tanaman kalau nak subur siram lagi maknya. Jadi dari air, ini satu. Yang kedua, untuk apa fungsi istiqamah? Kita akan lihat nanti istiqamah itu apakah hal-hal besar atau hal kecil, atau hanya menceh hal-hal luput dan hal raya. Ya, nanti akan kita lihat sabda Rasulullah SAW. Kita akan lihat sekarang fungsi istiqamah yang kedua. Istiqamah yang kedua akan membantu kita ketika kita sakratul maut. Ya, ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah, seorang yang ketika di dunia mengatakan yang menciptakan saya Allah, memberikan rezeki kepada Allah, yang memberikan rezeki saya Allah, yang saya sembah Allah, yang memberikan penyakit Allah, memberikan mudarat Allah, dia istiqamah sampai akhir hayatnya. Kalau dia istiqamah seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ketika nanti mau meninggal dunia, maka turunlah para malaikat. Jadi makna tatanazzalu ini ada tasdid di sini, makna tatanazzalu ini merupah-rupah malaikat itu untuk mengambil roh gedanya. Apa ucapan malaikat itu? Ini kalau istiqamah nih, tapi menyohana istiqamah hana getur malaikat modelnya, hana getur. Ini kalau kita istiqamah, maknanya kita terus dijaga oleh Allah, terus dijaga oleh para malaikat. Apa kata malaikat itu? Atas perintah Allah, malaikat mengatakan kepada orang yang sakratul maut, maka beruntunglah kalau kita mau meninggal dunia nanti, didatangi oleh para malaikat mengucapkan kalimat seperti ini. Apa ucapannya? Allah takhafu. Ada 3 ucapannya. Yang pertama, jangan takut. Be'ya kamu cabut nyawa, hana perlaya. Ya. Maka sebagai orang tenang saja dia, hana perlaya. Kamu sudah istiqamah walaupun hal-hal kecil, ya, kamu sudah istiqamah. Maka jangan takut dicabut nyawa. 1. Yang kedua, wala tahzanu. Jangan gundah setelah meninggal, ho-ho saja. Ya. Biasanya orang kan gundah. Waktu meninggal dunia nyoho lunja ilahnya. Di alam barzah, 4 alam barzah. Ada apa di alam barzah? Pernah tempat tinggal di alam barzah? Bagaimana kondisi alam barzah? Maka Allah berpesan melalui malaikatnya, katakan kepada dia wala tahzanu, jangan gundah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, di dalam tafsir At-Tabari, kemudian ada beberapa tafsir yang lain juga. Di situ mengungkapkan seorang ketika meninggal dunia dalam tanda kutip orang-orang yang istiqamah waktu hidupnya, maka dia ini akan berdialog satu sama lainnya di alam barzakh. Di situ disebutkan yatahaddatsuna ba'duhum ba'dan, mereka akan berdialog, baik itu dengan para nabi, baik itu dengan para rasul. Kamu lupa nabi ini, kamu lupa rasul. Kita ketemu dengan orang-orang saleh, kita ketemu dengan para syuhada, dan ketemu dengan teman-teman kita yang mukmin dan saleh ketika di alam barzah. Di alam barzah saja seperti itu, apalagi nanti dibangkitkan di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi makanya berdialog satu sama lainnya. Kemudian diberikan tempat tinggal lagi yang tidak terbayang oleh manusia. Maka di dalam satu riwayat itu mengatakan, ketika roh itu dibawa ke atas, semua malaikat berdoa untuk dia. Dibawa lagi langit kedua, lewat langit kedua, berdoa lagi, ya Allah ampuni dosa dia. Lewat lagi langit ketiga, sehingga ketika sampai langit ketujuh, roh ini sujud dia, roh ini sujud. Sebagaimana sujudnya malaikat Hizqail ketika beliau itu mengatakan sabbih isma rabbikal a'la, sabbih isma rabbikal a'la. Ketika itu Allah memerintahkan ambil
roh ini letakkan di sebuah tempat yang sangat mulia. Tempat yang mulia ini itu diberitahukan di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, adalah sebuah tempat yang luasnya 70 zira' malaikat. Karena malaikat sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma, ini hadis ini ada di dalam kitab Al-Muwatta, Allahumma ja'al qabrahu 70 zira'an fi 70 zira'an. Jadikan kuburnya itu, alam barzakhnya itu 70 zira' malaikat kali 70 zira' malaikat. 70 zira' apa 70 zira' itu? Satu zira' saja malaikat ketika mengepakkan sayapnya memenuhi langit dan bumi. 70 zira'. Artinya kita tinggal sendiri di situ, ya, dan kita akan ketemu dan didatangi oleh orang lain, orang-orang saleh. Mana dalil yang lain kalau kita akan ketemu dengan orang saleh? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Menyona orang meninggal dunia, dia dalam posisi patuh dan taat kepada Allah, dia dalam posisi statusnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia itu akan aku kumpulkan, kata Allah, aku berikan nikmatnya para nabi, akan ketemu dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa absyiru bil jannah. Setelah engkau beritahukan, jangan takut, engkau tinggal di alam barzakh, nikmatnya lebih dahsyat dibandingkan nikmat dunia. Wa absyiru bil jannah, berikan kabar gembira tentang surga kepada umatmu, kepada orang yang tadi. Maka beruntunglah orang ketika meninggal dunia yang terjaga nih. Waktu meninggal pun nagekeun oleh malaikat, menyo nagekeun oleh malaikat aman udah katanya. Jangan sampai nanti malaikat keluar kata-kata apa? Waihak, wailak, ukhruji. Ya, Pak. Keluar kamu, celaka kamu. Menyoitibi kata-kata celaka dari malaikat. Yang ketika sakaratul maut kayaknya kecelakaan ya, Pak. Waktu di alam barzakh kecelakaan, Pak. Ketika di padang mahsyar juga celaka. Kesimpulannya kalau sudah celaka, ya anak lain, Pak. Rahmat Allah nggak akan muncul dari itu, Pak. Maka akan muncul kemarahan Allah sehingga dimasukkan seorang ke dalam neraka. Kecuali dia punya anak yang saleh, yang dulu oleh anak, Pak. Nah, anak yang dulu. Tapi dalam catatan, anak itu menolong dalam hal-hal tertentu saja. Ketika orang tuanya tidak salat, maka anak tidak bisa menolong orang tuanya. Ya, jadi dalam hal tertentu saja. Sehingga Rasulullah mengatakan begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minan nari ahadikum hatta yambuthu fin nari ahqaba. Seorang tidak bisa keluar dari neraka kecuali dia akan berada di dalam neraka selama ahqaba. Ahqaba itu apa? Ahqaba itu hikbun. Satu hikbun 80 tahun. Ahqaba itu 800 hikbun. Maka kalau ingin tahu hikbun itu 800 tahun kali 800 hikbun. Coba kali berapa? Kali 1000 tahun lagi, karena satu hari itu 1000 tahun. Ya, nih, Pak. Begitulah seorang akan berada dalam neraka. Tidak akan keluar kecuali melalui masa-masa seperti itu, kata Rasulullah. Puluhan ribu tahun dia dalam neraka. Kecuali nanti begini, yaitulah ada anaknya, Pak. Nah, ya, berdoa kepada Allah. Atau Nabi Rasul Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, beri tolong katanya yang dalam neraka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ke dalam hadisnya. Jadi itu tadi keutamaan istiqamah. Menyona yang tanya kepu dan istiqamahnya kepu. Istiqamahnya dunia akhirat mendemai lebar ya, Pak. Nyona urung istiqamah. Kita akan lihat dari dua hadis Rasulullah ini, istiqamah dalam hal apa? Ulun hanapeng hananyo gimana istiqamah aja umrah hanapeng, Pak. Habis peng-peng aja, Pak. Hanya dia istiqamah. Ya, maka ada hadis yang pertama Rasulullah. Hadis ini dari Abi Amrin. Waqila Abi Amrah As-Sufyan. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Abi Amrin, satu lagi mengatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Ada dua ininya. Tapi kita hadis ini tidak perlu kita ragukan. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis dari Imam An-Nawawi yang boleh ragu, ya, sama seperti Arba'in Nawawiyah tadi. Apa hadisnya? Qultu, jadi Abi Amrin atau Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, beliau bertanya ke Rasulullah,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam qaulan, katakan kalimat dalam Islam satu saja engkau katakan ya Rasulullah. La as'alu anhu ahadan ghairak, saya tidak akan pernah nanya lagi sama orang lain kecuali engkau ya Rasulullah. Satu saja ya Rasulullah, berikan pesan kepada saya. Hana lu tanya oleh orang lain. Ya. Apa jawab Rasulullah? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan hai Abu Amrin atau Abu Amrah, katakan saya sudah beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian istiqamahlah kamu. Ya, itu begitu pentingnya istiqamah, Pak. Jadi maknanya kita istiqamah kalau yang memberikan nikmat adalah Allah. Beristiqamah, ya Pak. Kita istiqamah yang memberikan penyakit adalah Allah. Maka baik dapat adalah doktor ni. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Yang memberikan mudarat adalah Allah. Maka ketika kita dapat mudarat, sesuatu mudarat, maka berdoalah kepada Allah. Ya Allah, mungkin le salah lu ni Allah. Maka introspeksi diri. Ya. Makanya salah satu doa Rasulullah SAW, ya Allah, jangan uji kami melalui orang kafir. Ya. Benujo kamu. Benujo musibah kamu melalui orang kafir. Gimana cara kepetra musibah melalui orang kafir? Apakah mereka itu al-harbu? Harbu itu memerangi, Pak. Orang kafir memerangi orang mukmin, itu adalah ujian Allah melalui orang kafir, Pak. Laknat Allah melalui orang kafir. Laknat atau ujian, ya, Pak. Makanya bisa saja nanti diuji melalui orang kafir, dikuasai perekonomian katanya. Perekonomian diobrak-abrik. Obrak-abrik orang kafir, Pak. Maka Rasulullah berdoa, jangan uji kami melalui orang kafir ya Allah. Cukup kayak kamu menyeru jawab melalui orang kafir, ya, Pak. Tetapi ada manfaatnya juga. Di situ Allah akan melihat apakah kita akan tunduk dengan kafir itu, ataukah kita makin teringat kepada Allah. Nyoka dikuasai ni orang kafir, kita makin dapat doa kenal Allah. Ya. Makanya ada pertanyaan begini, kenapa Palestina itu tidak diselamatkan oleh Allah? Kenapa Israel hanya diguleng mentah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Fir'aun dan pengikutnya itu 1 juta orang. 1 juta orang Bani Israel dan suku Kipti pengikut Fir'aun laknatullah itu tenggelam di Laut Merah. Yang pelungkok menoleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Yahudi tidak diberikan seperti itu oleh Allah? Palestina sekarang sedang diuji oleh Allah melalui Yahudi, Pak. Gojo melalui Yahudi. Allah ingin melihat dah betul-betul orang beriman, mana orang yang ingkar. Karena cuma cakap, Pak. Ada sebagian oknum dari Palestina itu. Ketika mereka diuji seperti itu, apa kata mereka? Oh Tuhan, pekana Tuhan li. Pekana Tuhan yang tolong kamu. Disitulah Allah akan melihat berarti anda betul ya orangnya. Tahu jawab cuma tak lagi di bihaban. Sehingga ada sebagian oknum mengatakan kami sudah lapar, pencit dan nunjuk makannya ke kamu. Apa juga Ar-Rahman, apa juga Ar-Rahim. Ini menandakan apa? Orangnya hanya istiqamah, Pak. Cuma dalam keadaan senang saja dia teringat kepada Allah. Ketika diuji melalui orang kafir, yang kagoyang, Pak, kagoyang. Maka Rasulullah mengatakan, jangan uji kami ya Allah melalui orang kafir. Kalau ingin uji langsung uji saja ya Allah. Tetapi ya Allah, kalau seandainya engkau itu memaafkan, maafkan dosa kami ya Allah. Baik nunjuk kamu, ya Mbak. Baik nunjuk kamu, baik nunjuk belah ke kamu ya Allah. Jadi mungkin doa ini bisa juga kita doa berdoa seperti ini, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian istiqamah. Jadi makanya ketika kaum Nabi Nuh alaihissalam itu mendatangi Nabi Nuh, ini bukan 7 tahun, 40 tahun diazab oleh Allah kaum Nabi Nuh. Sehingga mereka mengatakan, "Nah cara wahai Nuh supaya hanaga azab le." Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Beribadahlah kamu dan istiqamahlah kamu. Yuk istiqamahlah. Maka kalau kita ingin diberikan nikmat oleh Allah, apapun yang kita lakukan istiqamahlah. Ini yang nanti kita masuk hadis yang kedua. Ini hadis ingin melihatkan, Rasulullah memperlihatkan bagaimana istiqamah itu. Apakah istiqamah hal-hal yang besar atau hal kecil atau bagaimana? Ya. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah. Ya, ke Abi Hurairah. Abi Hurairah salah satu periwayat hadis yang paling banyak mereka hadis dari Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Qaribu." Ya, itu mana qaribu, Pak? Qaribu artinya berbuat baik, berbuat baiklah kalian, beramallah kalian. Baik cek langit, Pak. Baik cek langit biasa-biasa saja.
Ya, Mbak. Kalau ingin salat biasa-biasa saja salatnya. Enggak usah salat halu begini tak robek kata Rasulullah. Qaribu. Jadi qaribu itu bighairi uluwin, ghuluwin itu jangan berlebih-lebihan. Kalau puasa-puasalah jangan berlebih-lebihan. Tak sanggup buka, Mbak. Buka puasa. Ibadahlah jangan berlebih-lebihan, baik berlebih-lebihan. Nya ibadah dari bedung subuh haji tengah. Tengah pengah intat anu ha ele je ha ele jakkan tu ha ele mana ha ele. Maka Rasulullah mengatakan qaribu. Beribadahlah kamu walaupun sedikit. Ya, Mbak, walaupun sedikit. Tapi ada yang penting nanti ya. Walaupun sedikit tapi istiqamah. Jadi makanya makna qaribu, maka ibadah itu sebenarnya nikmat bagi kita. Menyohana tak perlu lebih-lebih. Nyo gara-gara tak perlu lebih-lebih ibadah hana mangali dan ibadah. Dan sembahyang dengan malam dapat salamnya karena mangai ibadah. Ya, Mbak. Jadi artinya kita rancang terus ini salat witir, umahan sanggup lu leh rakaat, ke sabar rakaat mentok. Ya, Mbak. Ulun hae lu baca Quran, sabar ju hae lu baca Quran sabar ju. Lu baca sabar ayat mentok, sabar ayat mentok. Tapi istiqamah, Mbak. Ini maknanya qarib. Baik dah baca Quran katanya sudah bosan, Mbak. Dah baca ju ala baca ju, tengok hai dah baca ni, Mbak. Jadi makna qaribu di sini, lakukanlah amal ibadah jangan berlebih-lebihan. Ya, jebek berlebih-lebihan. Al-ghulu. Nanti kalau sudah berlebih-lebihan kamu akan bosan. Dan contoh, pada suatu hari rumah Rasulullah kan dekat masjid sampai masjid, sehingga sekarang sudah masuk dalam komplek masjid. Waktu itu Aisyah melihat ada seorang wanita anak intimidasi dari masjidnya, Pak. Dia terus beribadah. Ketika Rasulullah baru pergi, wanita itu beribadah terus, disaksikan oleh Aisyah. Kemudian setelah berapa jam masih tetap beribadah. Aisyah senang sekali, dan Aisyah mengatakan dalam hatinya, nanti akan saya kasih tahu ke Rasulullah kalau perempuan itu dari tadi sudah beribadah. Ketika Rasulullah pulang, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat wanita yang berada dalam masjid tadi ya Rasulullah? Dari engkau pergi sehingga engkau balik, dia masih di masjid, dia beribadah terus pada Allah. Terima kasih.